Taib. Untuk pembahasan selanjutnya, pembahasan yang ke-8, al-idhofah. Apa itu al-idhofah? Al-idhofah itu penyandaran ya, atau dalam bahasa Indonesia biasanya disebut dengan kata majemuk. Kata majemuk itu susunan dari dua kata atau lebih yang memiliki makna baru dari kata-kata sebelumnya ataupun memiliki makna yang khusus. Contohnya kalau di bahasa Indonesia misalkan ada kata sapu sama tangan, kita gabung jadi satu, jadi sapu tangan. Maka sapu tangan memiliki makna baru ya. Sapu tangan itu bukan sapu dan bukan tangan, tapi sapu tangan, benda baru. Ataupun menunjukkan makna khusus ya. Contohnya rumahnya Muhammad. Nah, di sini rumah tetap rumah ya, tidak berubah, tapi maknanya lebih khusus, yaitu rumah milik Muhammad. Nah, yang demikian itu disebut dengan susunan atau tarkib idhofah. Dalam bahasa Arab sendiri, kata majemuk disebut dengan idhofah, yang mana idhofah tersebut tersusun dari kata yang pertama yang di depan disebut dengan mudhof, kemudian kata yang disandarkan kepadanya, kata yang berikutnya, yang kedua yaitu disebut dengan mudhofun ilaih. Secara ta'rif atau pengertian, al-idhofah itu an yajma'a baina ismaini fa'aktsar, yaitu mengumpulkan dua isim atau lebih, fayakuna isman wahidan, sehingga menjadi satu buah isim ya, secara makna menunjukkan satu buah isim. Fayadulu ala maknan jadidin, sehingga menunjukkan makna baru, au maksusin, ataupun menunjukkan makna yang khusus. Wal idhofah bimakna li, min, wa, fi ya. Dalam bahasa Arab sendiri, idhofah itu bisa mengandung salah satu dari tiga makna, yaitu bisa mengandung li atau milik ya, seperti tadi baitu Muhammadin, rumahnya Muhammad, rumah milik Muhammad. Atau maknanya min ya, min di sini biasanya menunjukkan bahan ya. Contohnya babul khosyabi, pintu yang terbuat dari bahan kayu ya, pintu dari bahan kayu, babul khosyabi. Atau idhofah juga bisa bermakna fi, di ya, menunjukkan tempat atau waktu. Contohnya sholatul laili, berarti sholat di waktu malam, seperti itu ya. Nah, contoh dalam penggunaannya di dalam jumlah, hadza kitabu Muhammadin, ini adalah kitabnya Muhammad. Nah, kitab tadi disebut dengan mudhof, adapun Muhammad disebut dengan mudhofun ilaih. Ini contoh susunan idhofah ya, mudhof dan mudhof ilaih. Hadza kitabu Muhammadin, ini adalah kitabnya Muhammad. Contoh dari khobar ya, khobarnya berupa idhofah. Contoh berikutnya, idhofahnya digunakan untuk mubtada, haqibatut thalibi qadimatun, tasnya thalib sudah lama ya, sudah enggak baru lagi ya. Inkasara babuz zujaj, nah, ini contoh dari idhofah yang kedudukannya sebagai fa'il, subjek. Inkasara babuz zujaji, pintu kacanya pecah. Sholaitu sholatas subhi, nah, ini contoh dari maf'ul bi ataupun bisa dikatakan maf'ul mutlak ya, karena sholat sendiri masdar dari sholat ya. Ketika ada masdar disebutkan setelah fi'il, masdar dari fi'il yang disebutkan sebelumnya lebih cenderungnya maf'ul mutlak ya. Ini contoh dari maf'ul mutlak yang berupa mudhof ilaih ya, berupa susunan idhofah. Sholaitu sholatas subhi, aku melaksanakan sholat subuh. Dan masih banyak sekali contoh yang lain ya. Ini juga pembahasan yang singkat, ada latihan tamrin. Soal yang pertama, hati asyrota amsilatin minal idhofati min indik, berikan 10 contoh idhofah yang kamu susun sendiri. Tsumma do'ha fi jumlatin mufidatin, kemudian setelah disebutkan idhofahnya, ada 10 idhofah, digunakan kata-kata tersebut digunakan di dalam jumlah mufidah. Kemudian soal yang kedua terakhir, hati khamsata amsilatin minal idhofah minal ayatil karimah, berikan 5 contoh idhofah yang terdapat di dalam ayat al-karimah, di dalam ayat Al-Qur'an. Demikian, wallahu a'lam.